Shalom, selamat pagi. Salam jumpa bersama dengan saya Eri, engkau rumah iman. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, terima kasih buat dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum saya dan kita sekalian melaksanakan kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, khususnya saya akan mengawali dengan olahraga jalan pagi. Ya minimal 5 kilo lah saya harus tempuh. Saya selalu targetkan 5-10 kilo. Tapi kita akan renungkan firman Tuhan dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru, kesempatan yang baru, berkat yang baru. Terima kasih, kami nikmati firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya, amin. Di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, khususnya di dalam ayat yang ke-4 dan 5. Injil Lukas pasal 5 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5, nats kita, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi ketika itu di pagi hari, ya, Yesus berjumpa dengan nelayan-nelayan yang baru saja pulang dari melaut. Dan kita perhatikan seorang nelayan yang bernama Simon dan teman-temannya menyampaikan masalah yang mereka hadapi, bahwa semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika mereka kembali ke pantai, mereka tetap melakukan pekerjaannya untuk membereskan, menyelesaikan, membersihkan jala, peralatan-peralatan yang dipakai untuk menjala ikan. Mereka melaut dan mereka kerjakan. Sekalipun mereka tidak mendapat apa-apa, mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang rajin, ya, pribadi-pribadi yang rajin. Lalu tiba-tiba ada seorang pribadi yang mengajak mereka untuk bertolak ke tempat yang dalam, ya. Lalu disitulah pribadi ini bernama Yesus memakai perahu mereka untuk menyampaikan kabar baik. Yesus menyampaikan renungan di pagi hari. Ya, luar biasa, di tengah-tengah kekosongan tiba-tiba ada pribadi yang minta dibawa ke tengah laut, dan pribadi ini mempergunakan perahu tersebut untuk menyampaikan kabar baik. Dan saya percaya ketika Yesus meminta, ada kemungkinan juga Yesus tidak gratis. Yesus membayar perahu tersebut. Tapi tidak hanya sampai di situ, lalu kemudian Yesus menyuruh mereka menebarkan jala mereka, dan mereka menjawab, "Sudah semalam-malaman tidak menangkap ikan." Artinya mereka menemukan jalan kosong, jalan buntu, hasil yang kosong, hasil yang nol, hasil yang tidak mereka inginkan, mereka dapatkan tidak sesuai yang apa yang mereka inginkan. Kan memang mereka tidak mendapat apa-apa, ya, mereka tidak mendapat apa-apa. Artinya kalau mereka ingin mendapatkan ikan banyak, harus kembali seperti yang sudah-sudah, bahwa mereka akan menemukan ikan kembali di malam hari, karena memang mereka menjala ikan di malam hari, dan ikan itu hanya bisa ditemukan lebih banyak di malam hari. Jadi ada satu proses dari pagi hingga malam, dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi hari itu ketika mereka berjumpa dengan Yesus dalam kondisi mereka bau amis, bau air laut, mereka lelah, bau keringat karena semalam-malaman tidak mendapat apa-apa, mereka mengalami putus asa, mereka mengalami kekosongan. Tiba-tiba ada pribadi yang mempergunakan perahu mereka. Dan saya percaya Yesus pasti tidak gratis waktu minta perahu tersebut. Ada berkat yang juga Tuhan berikan kepada mereka. Tapi tidak hanya sampai di situ, lalu kemudian kita melihat mujizat itu berlanjut, bahwa berkat Tuhan tidak hanya sampai di situ, ada lanjutannya, di mana Tuhan mengubahkan kondisi yang harusnya mereka dapat ikan, mereka akan melaut dan dapat ikan di malam hari, tetapi di siang hari itu, ya, atau mungkin di pagi hari itu, ya, mungkin hari sudah menjelang siang, di saat itu ketika hukum alam tidak mendukung, tidak ada ikan, ya, di pagi hari, di siang hari,
tetapi hari itu Tuhan menunjukkan waktu mereka melakukan apa yang Yesus katakan, mereka menebarkan jala dan akhirnya mereka mendapatkan banyak ikan. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun kondisi usaha kita, kondisi pekerjaan kita, kondisi bisnis kita, mungkin hari ini kita menemukan, akhir-akhir ini kita menemukan nol, tidak mendapat apa-apa. Yang pertama, tetap ingat, tetap lakukan pekerjaan kita. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan sebaik mungkin. Artinya tetap rajin ya. Petrus dan teman-temannya, walaupun mereka tidak mendapatkan apa-apa, hari itu mereka tetap melakukan tugas mereka, membersihkan jala dan perlengkapan yang mereka sudah pakai waktu untuk mereka menjala. Jadi yang pertama, lakukan bagian kita, yaitu tetap rajin. Yang kedua, taat apa yang Tuhan inginkan ya. Sekalipun dalam kondisi lelah, kondisi ngantuk, mungkin belum mandi, bau amis, bau air laut, tiba-tiba Yesus minta perahu mereka ya mengantar Yesus untuk melakukan pekerjaannya ya. Jadi yang pertama rajin, yang kedua izinkan Yesus pergunakan perahu kita ya. Yang ketiga, belajar taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun mungkin hukum alam bicara tidak mungkin, bahkan sudah semalam-malaman mereka tidak mendapat apa-apa, tapi kita perhatikan ketika mereka taat dengan perintah Yesus, mereka mendapatkan banyak ikan, bahkan mereka jadi berkat bagi nelayan yang lain. Jadi artinya Tuhan bisa adakan percepatan ya, yang harusnya di malam hari mereka dapat ikan, karena di malam hari itulah saat mereka menjala, di malam hari itulah ikan banyak, tetapi mereka menemukan hari itu tidak tunggu malam hari, tetapi di pagi menjelang siang mereka mendapat ikan banyak. Artinya Tuhan bisa adakan mujizat percepatan. Kalau di hari ini engkau menemukan tidak ada perubahan-perubahan, saya ingin katakan, apa yang hilang Tuhan bisa kembalikan. Apa yang mungkin menurut manusia baru terjadi ya sekian minggu lagi, sekian bulan lagi, sekian tahun lagi, itu Tuhan bisa ubahkan hari itu diadakan percepatan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari yang baru. Kami diajar untuk tetap menjadi pribadi yang rajin, sekalipun yang kami dapatkan nol, kosong, tidak dapat apa-apa. Yang kedua, kami belajar taat, mempersilahkan Tuhan memakai perahu kami, perahu rumah tangga kami, keluarga kami, perahu pendidikan kami, perahu bisnis kami, perahu pekerjaan kami, perahu yang Tuhan sudah percayakan atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan pakai perahu kami untuk menyampaikan kabar baik. Dan tidak hanya itu saja, yang ketiga, Tuhan melanjutkan untuk kami taat sekalipun melawan hukum alam, sekalipun melawan kata tidak mungkin, tapi menjadi mungkin ketika kami belajar taat, di mana Tuhan bisa membuat segala sesuatunya dipercepat. Terima kasih. Kami sepakat berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang punya pergumulan Tuhan tolong. Mereka yang sedang mendapatkan hasil nol, tidak dapat apa-apa, Tuhan mengembalikan apa yang hilang atas hidup mereka. Diberkatilah kami sekalian, dan dalam nama Yesus kami buka hari yang baru, kami buka kunci kehidupan kami, kunci bisnis kami, kunci pekerjaan kami, kunci usaha kami, bahkan kunci pendidikan anak-anak kami. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami untuk hari ini, untuk minggu ini, untuk pekan ini, penuh dengan berkat Tuhan dalam nama Yesus. Dan akhirnya kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin, haleluya. Kita jumpa setiap hari Senin, renungan awal minggu, renungan singkat awal minggu, setiap hari Senin pukul 8.30 pagi. Lalu renungan tengah minggu ya, pujian penyembahan setiap hari Kamis pukul 8.30 pagi. Kecuali pada tanggal 1 jatuhnya hari apapun, tanggal 1 renungan awal minggu menjadi renungan awal bulan dan akan ditayangkan pada pukul 5 pagi. Itu saja. Salam sehat, tetap semangat untuk saudara sekalian. Dan saya sampaikan permohonan maaf, salam kepada pengurus pewarna Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, kalau saya pakai baju ini, karena tadi saya pakai dan
udahlah sekalian saya nggak ganti baju karena mau untuk menyampaikan renungan singkat di awal minggu. Jadi mohon maaf kalau ini kurang berkenan ya, tidak ada maksud apa-apa. Salam sehat untuk semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.